lagi kita di podcast ISM Indonesia Poultry Expo yang kita tajuk Expert Circle. Hari ini kita kedatangan Ibu Susana Rianasari, Ketua Umum Indonesian Women in Transport and Logistics ya Bu ya. Welcome Ibu. Welcome. Salam IWTL. Mungkin aku bisa diceritain sedikit Ibu background dari IWTL. Saya Susana Rianasari, saya kebetulan founder dan ketua umum IWTL, Indonesia Women in Transportation and Logistics. Kebetulan ini bermula dari saat saya masih aktif di ALFI, Asosiasi Logistik dan Freight Forwarding Indonesia, ditugaskan untuk Notable United Nation di UNESCO tentang apa itu Women in Logistics. Dan alhamdulillah 2017 saya mewakili Indonesia dan memenangkan tentang tulisan itu, dan itu memacu saya untuk membuat organisasi perempuan khususnya di area transportasi, logistik, supply chain management seperti itu kan, karena di Indonesia belum ada. Hari ini kita kedatangan 3 narasumber ya Bu ya? Betul, kebetulan kami di IWTL tujuan kita juga kan meng-empowering sesama. Jadi para perempuan itu bisa punya sesuatu, punya value added yang bisa saling menguatkan. Hari ini kita akan mengupas karena kita ada pameran cold chain di sini ya, seperti di bawah ini di belakang kita ada 3 pembicara yang hebat. Perlu saya sebutkan ya, salah satunya Ibu Julia Jaya, seorang business development ya, beliau CEO PT Lautan Jaya Kumala. Lalu yang kedua dengan Hafi Logistik, di sini ada Mbak Fatia Hartianti sebagai quality manager, Ibu Susilawati atau keren dipanggil Mbak Usi ya. Mbak Usi ini di PT Kartens Tangguh Logistik. Nanti beliau juga aktif di bidang-bidang digital juga, nanti bisa menjelaskan seperti apa IWTL meng-empowering sesama. Cukup, terima kasih. Terima kasih Bu. Sukses untuk IWTL. Oke, sekarang kita akan mengundang Ibu Julia Jaya dari PT Lautan Jaya Kumala sebagai CEO dan Business Development. Silakan Bu Julia. Kita juga mau mengundang Ibu Fatia Hartianti, Quality Manager PT Hafi Indonesia. Welcome Ibu. Lalu Waketum IWTL, Ibu Usi dari PT Karsten Tangguh Logistik. Oke. Selamat datang Mbak-mbakku. Kalau kita ngomongin perempuan ya, perempuan kayaknya hebat ya. Kalau perempuan kalau kita bilang logistik kan, logistik is a very man dominated gitu kan. Mungkin bisa diceritain sedikit backgroundnya dari masing-masing. Terima kasih Mbak Karoli. Saya Susi, biasa dipanggil kalau di WTA itu semua kita pakai panggilan Mbak ya, Mbak Usi. Saya di PT Karsten Tangguh Logistik. PT Karsten Tangguh Logistik ini masih baru 1 bulan usianya. Baru 1 bulan, tapi sebelumnya itu saya di PT Gatot-Kaca Transsystem Indo selama 24 tahun. Lalu tetapi 2018 diakuisisi menjadi PT Good Logistik Indonesia dalam hal platform logistik. Jadi membuat suatu sistem di mana kami awalnya bergerak dalam bidang konvensional logistik dari A sampai Z, dan ketika melihat bahwa di logistik itu sangat rumit ya dalam pembuatan dokumen apapun, sehingga kami membuat logistik itu seperti supaya fun gitu ya, mudah, fun gitu, jadi melakukannya nggak stres gitu. Akhirnya kami membuat satu platform logistik dari mulai declare, get pass, dan itu semua berhubungan langsung dengan stakeholder. Mbak Julia dari PT Lautan Jaya Kumala ya Mbak? Terima kasih undangannya dari IWTL. Kami ini perusahaan logistik yang sudah 49 tahun depan jadi 50 tahun.
Kami kebetulan logistik itu panjang ya chain-nya, kami kebetulan di warehousing dan kami mempunyai fasilitas dry dan cold chain. Cold chain tentu jadi kebutuhan ya, kita makanan harus cepat saji, apa harus ini, bukan cuma makanan. Mungkin kalau di cold storage di kami mungkin ada stiker sabun, itu juga perlu pendinginan dan lain-lain. Juga barang-barang kimia, juga bahan baku untuk misalnya motor, itu juga perlu dalam suhu yang tertentu. Apalagi sekarang global warming, itu kadang-kadang suhu gudang suka naik tinggi, banyak barang yang perlu kita keep dengan suhu yang cukup lah ya. Kalau Ibu Fatia nih, Mbak Fatia, Mbak Fatia di PT Hafi Indonesia ya Mbak ya? Oke, mungkin bisa diceritain nih Mbak. Mungkin masih belum familiar gitu ya, apa sih Hafi Indonesia gitu. Sebenarnya Hafi Indonesia ini PMA di mana base-nya itu di Amerika. Jadi kami di Indonesia ini adalah untuk supply chain-nya. Jadi lebih utamanya adalah ke food, logistik dan distributor ya. Jadi ada Hafi distributor logistik, kemudian ada TMS, the marketing store, jadi yang mengatur untuk promo-promo gitu, promo-promo mainan gitu, dan juga sekarang ada business unit untuk consumer product, yaitu Stanley, kalau tahu partner ya Stanley itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri Hafi memiliki 3 fasilitas untuk DC, itu ada di Jakarta, Pondok Ungu, kemudian ada di Bali, Surabaya, dan kita ada cross dock facility di Medan. Dan Hafi saat ini sebagai food logistik pertama yang sudah implementasi untuk food safety certification gitu. Jadi sudah mendapatkan sertifikasi FSSC 22.000 dan itu merupakan yang pertama di Indonesia. Dan kami pun merupakan cold chain logistik dan juga sudah tersertifikasi halal. Kalau peluang nih untuk perempuan, area pertumbuhannya, potensi kontribusinya itu seberapa besar sih kalau di industri logistik and cold chain itu? Kalau dilihat ya Mbak, kalau dilihat itu saat ini peranan wanita ya, peran wanita itu di logistik sendiri mungkin baru sekitar 20%. Jadi sebenarnya peluang itu banyak karena dari setiap sisi sebenarnya semua itu memerlukan logistik, dan saat ini mungkin cold chain itu ya, kalau dulu mungkin orang belum familiar ya, mungkin hanya melihatnya seperti es krim gitu ya, cuman es krim, makanan, atau misalkan daging, ikan, tapi ternyata banyak sekali kan, banyak sekali produk-produk makanan, farmasi, atau mungkin seperti tinta pun, tinta printer, itu ada yang membutuhkan juga cold storage yang harus memang disimpan di suhu tertentu. Jadi ternyata banyak sekali peluang di sana yang memang kesempatan ya, masih banyak kesempatan di sektor ini. Menurut saya seperti itu. Kalau kita ngomongin dukungan nih, dukungan apa sih yang kira-kira perempuan di dunia logistik itu memerlukan? Kita mungkin lebih ke arah percaya ya, kepercayaan. Walaupun sekarang mungkin sudah digembor-gemborkan setara gender gitu ya, tapi terkadang juga mereka masih seperti memandang sebelah mata ya terhadap perempuan gitu. Sehingga mungkin yang diperlukan itu adalah suatu kepercayaan ya, kepercayaan kepada kami ya perempuan. Ya sebenarnya mungkin seperti kalau dilihat dari seperti yang tadi disampaikan Bu Julia, Mbak Tia kan, kita multitasking ya, mungkin seperti itu ya. Multitasking, kita bisa lebih memahami antara pada saat penyelesaian masalah, ketelitian, keramahan, mungkin banyak yang bisa kita berikan seperti itu. Mungkin para wanita gitu ya, untuk di dunia logistik ini sangat banyak itu potensinya gitu ya. Bagaimana potensi itu dikembangkan, atau kalau kami di perusahaan bagaimana difasilitasi gitu ya, potensi itu untuk berkembang gitu. Tidak hanya diberi kesempatan gitu ya,
perusahaan itu jadi bisa melihat ke situ potensi-potensi yang dimiliki oleh karyawannya, terutama wanita, dan dikasih kesempatan untuk berkembang dan tumbuh bersama perusahaan. Kalau program-program dari IWTL nih, Bu Julia, kira-kira apakah ada yang mendorong keterlibatan perempuan di sektor cold chain atau logistik? Program IWTL mungkin lebih tadi Mbak Susana yang Iya. lebih Kalau di program di IWTL itu kami ada bekerja sama dengan ahli. Jadi kami memberikan pembelajaran, bukan pembelajaran yang mungkin setiap ada perkembangan apapun, biasanya kita misalnya dari pemerintah mereka mengeluarkan satu peraturan, kami akan sosialisasikan kepada anggota kami, lalu kami membuat program, misalkan seperti seminar atau misalkan kita diskusi, sehingga seperti misalnya saat ini yang sedang digemborkan adalah mengenai halal logistik, halal produk. Nah itu kita mengundang ahli, mengundang BPJPH untuk memberikan sosialisasi kepada kami semua, sehingga semua anggota mengetahui bahwa ada peraturan baru yang harus mereka penuhi. Menarik ya Bu. Jadi sama-sama nih bareng-bareng nih untuk regulasi baru dari pemerintah, apa kita sama-sama Betul. belajar, Kita kupas, kita belajar. sama-sama kupas. Iya. Sekarang kalau kita ngomongin kehadiran wanita nih Bu, kan perspektifnya kadang-kadang kan kita sebagai wanita ada ketidaksetaraan gender. Kira-kira ada perspektif baru nggak sih terhadap efisiensi, terus nanti mungkin di perusahaan-perusahaan itu apakah kehadiran wanita tuh berbeda gitu? Jadi lebih bisa multitasking tadi atau bisa lebih kritika gitu? kehadiran ya kalau kita mau minta kesetaraan di profesi manapun, bukan cuma di logistik, ya kehadiran dan kita tentunya satu sebagai population yang cukup ya, karena dengan keterbatasan tenaga kerja, dengan adanya populasi women dalam profesi juga menambah kandidat yang berpotensi, itu satu. Kedua, yang tadi saya bilang balancing factor dalam industri manapun. Untuk lingkungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan nih, kira-kira mewakili wanita apa nih yang bisa di-highlight? Kebetulan di perusahaan kami juga memang pada tahun 2021 itu DEI, diversity, inclusi, equity itu kan memang diangkat gitu ya, bukan hanya gender dan lain-lain gitu, tapi lebih ditingkatkan awareness-nya ke karyawan gitu ya. Kemudian ada program-program yang dilakukan oleh biasanya bagian training gitu ya, training departemen gitu untuk mengencourage inklusi tersebut gitu. Jadi sebenarnya yang ada keterbatasan itu pun bisa memiliki kesempatan yang sama gitu ya untuk bekerja. Nah, hal kecilnya misalnya ketika ada rekrutmen itu kita tidak lagi meng-highlight persyaratan laki-laki umur sekian, tidak seperti itu lagi, jadi lebih umum sehingga semua memiliki kesempatan yang sama untuk misalnya jika ada kesempatan bekerja di perusahaan kami seperti itu. Mungkin aku last question kali ya, sebagai sesama wanita, wanita di dunia logistik nih, kira-kira ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan ke wanita di luar sana yang misalnya mau bergabung di dunia logistik atau supply chain? Kebetulan logistik yang tempat saya bekerja ini adalah food logistik ya, untuk distributor makanan minuman gitu ya. Nah kemudian kami di dunia industri kadang untuk mendapatkan informasi itu tertinggal gitu ya, agak tertinggal dengan kita bergabung dengan suatu komunitas
komunitas seperti IWTL di mana sangat aktif. Dan di situ banyak informasi yang kami dapat, baik itu terkait regulasi, terkait informasi koneksi, networking gitu ya, antara perusahaan dengan IWTL atau dengan komunitas atau asosiasi. Saya cuma tambahkan sedikit aja. Jadi dalam industri logistik yang very male dominated, dengan kehadiran IWTL semoga lebih membuka pintu ya, lebih memberikan rasa percaya untuk para players, untuk para workers yang bergabung di industri ini. Itu saja. Thank you. Kami sangat senang dengan di IWTL karena tadi seperti yang saya sampaikan, di sini kami tidak saling bersaing. Perempuan biasanya kan ya negatif kan, kalau sudah berkumpul tuh negatif. Tapi kami bisa menghilangkan itu. Image di luar pun bahwa IWTL ini bukan sekedar wadah perkumpulan perempuan ya, tapi kami saling berbagi informasi. Nah, hal-hal seperti ini yang kita coba tumbuhkan di IWTL. Jadi jangan takut masuk ke dunia logistik. Walaupun kadang kita sebagai wanita karir, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kita menjadi wanita kurir. Oh, ya. Oke. Wow. Jadi kembali lagi ke slogannya IWTL dan Queen Supporting Queen ya, Bu Betul. ya. Thank you so Terima much. kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.